Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 1581. Ye-Shikai memacu kudanya dengan kecepatan penuh dan bergegas keluar dari perkemahan Miwen. Mancang dan para pengawal segera menyusul. Sebagai orang kepercayaan, ia dapat melihat bahwa Ye-Shikai sangat khawatir dan marah saat ini, tetapi Mancang sangat memahami emosinya. Setelah kejadian sebesar itu, Ye-Shikai tidak akan pernah bertindak impulsif. Ia bergegas kembali ke perkemahan dengan tergesa-gesa untuk membuat pengaturan dalam upaya menyelamatkan situasi. Jenderal, kembalilah ke kamp dan segera buka gerbangnya. Ya, Ye-Shikai berlari langsung ke tendanya tanpa berhenti sejenak, turun dari kudanya, dan berjalan cepat masuk. Pak Tua Ye, ada apa denganmu? Tanya Sang Guan Jian penasaran, lalu meminta penjaga menuangkan segelas anggur panas untuknya. Ayo, minum dulu untuk menenangkan syarafmu. Mancang, ceritakan kisahmu, tanya Sang Guan Jian sambil berbalik. Jenderal Sang Guan, Tuan memerintahkan Jenderal Huo Ziking untuk memimpin pasukan kavalerinya menyerang kamp pusat Zhenglang. Jenderal Ye tidak bisa membantah mereka dan menjadi marah. Omong kosong, Huo Ziking akan mati jika dia pergi ke sana, bagaimana mungkin aku tidak cemas? Ye-Shikai sangat marah sehingga dia melempar gelas anggur ke tanah dan berkata dengan keras. Ye Tua, apa kau yakin ini rencana Zhenglang? Banyak jenderal yang setuju dengan rencana ini. Tanya Sang Guan Jian ragu-ragu. Sejujurnya, dia juga mendukung rencana ini. Tetapi melihat penolakan Ye-Shikai, dia mulai ragu. Setiap jenderal militer ingin mencapai hal-hal besar, tetapi itu tidak berarti mereka bisa bertindak berdasarkan dorongan hati. Apakah para jenderal dan penasihat itu memahami pengerahan pasukan Zhenglang? Juga, apakah mereka memahami Zhenglang sebagai pribadi? Hanya dari beberapa informasi yang diketahui, kita bisa tahu bahwa dia mungkin hanya berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Ye-Shikai berteriak penuh semangat. Jenderal! Saat itu, Sue San kebetulan datang ke pintu tenda. Melihat situasi di dalam, ia mengira orang-orang di dalam sedang bertengkar. Ada apa? Katakan saja padaku. Ia baru saja mendapat informasi bahwa Tuan telah mengirimkan 5.000 pasukan kavaleri tambahan kepada Jenderal Huo. Baru saja, beliau memimpin pasukan kavalerinya ke perkemahan Zhenglang. Apakah mereka 5 kamp besar di tengah? Tepat. Sialan. Ye-Shikai memukul meja kayu itu dengan keras, hingga berlubang. Pak Tua Ye, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Sang Guan Jian, jika menurutmu ini kesalahan fatal, apakah kita punya kesempatan untuk menebusnya? Kecepatan kavaleri 5 kali lipat kecepatan infanteri, dan Huo Ziking sudah berangkat. Jika kita ingin mengerahkan pasukan, kita tidak bisa langsung berangkat. Kurasa pertempuran berdarah tak terelakkan. Wajah Ye-Shikai muram. Jika korban jiwa tak terelakkan, maka yang harus ia lakukan adalah menguranginya. Di antara ratusan ribu pemberontak, kecuali 5.000 kavaleri di bawah Ye-Shikai, sebagian besar kavaleri yang tersisa dikuasai oleh Huo Ziking. Jika seluruh pasukan dihancurkan, itu akan menjadi pukulan telak bagi para pemberontak. Jika seluruh pasukan adalah pisau, maka kavaleri adalah bilahnya. Jika bilahnya tumpul, pasukan akan kehilangan kesempatan untuk bertarung. Ye-Shikai berasal dari dataran tengah. Dia tahu betul berapa biaya yang dibutuhkan untuk melatih puluhan ribu pasukan kavaleri elit di selatan, dan dia tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Cepat, bawa petanya. Pak Tua Ye, apa idemu? Tanya Sang Guan Jian penasaran. Kita hanya punya 5.000 pasukan kavaleri, sisanya pasukan lapis baja dan infanteri ringan. Kita harus menyelamatkan Huo Ziking, tetapi jika 20.000 orang berlari ke sana dengan bodoh, kita bukan hanya tidak bisa menyelamatkannya, tetapi kita juga bisa mendapat masalah. Ye-Shikai menunjuk peta dan berkata, perkemahan Huo Ziking berjarak 120 mil dari perkemahan pusat tentara Zhenglang. Jika kavaleri menyerang dengan ganas, akan butuh waktu 2 jam untuk tiba. Perkemahan Ye-Shikai sedikit lebih dekat, hanya 60 mil jauhnya. Ini kesempatan bagus. Mancang, pergi dan kumpulkan pasukan. Kita akan segera berangkat dan bertempur ke barat, perintah Ye-Shikai. Apa, Jenderal? Tapi kamp tentara pusat Zhenglang ada di utara kita, dan Jenderal Huo Ziking ada di timur kita. Kalau kita mau menghentikan mereka, kita harus ke timur. Tidak mungkin menghentikan mereka. Satu-satunya cara kita adalah mengejutkan mereka. Apa artinya ini? Ada sebuah feri yang melintasi 30 mil di sebelah barat kamp kami, namanya penyeberangan feri hutan hijau. Sebagian besar feri pasukan Qin berada di sana. Jika kami mengerahkan seluruh pasukan dan mencapai penyeberangan feri itu, kami bisa merebutnya dalam waktu yang dibutuhkan untuk menancapkan dupa. Lalu, kita akan menggunakan perahu-perahu di feri untuk menyerang bagian belakang kamp Zhenglang di sepanjang jalur air. Meskipun Zhenglang pasti telah menyergap pasukan berat di 5 kamp untuk menyergap Jenderal Huo, saya yakin dia tidak akan pernah mengira kita akan menyerang dari belakang. Selama kita berhasil menerobos kamp, kita bisa melindungi jalur mundur Huo Ziking. Rencana yang bagus, Pak Tua Ye.
Sekalipun Zheng Lang pintar, dia tidak akan menyangka akan diserang dari belakang, sahut Sang Guan Jian. Wan Qiyuan, saya di sini. Kita kehabisan waktu. Kau segera pimpin 5.000 pasukan kavalerimu ke feri hutan hijau. Aku akan memberimu satu batang dupa untuk merebutnya. Selain itu, kau harus memastikan feri itu tidak rusak, perintah Ye Shikai. Jangan khawatir, Jenderal. Aku tidak akan gagal dalam misiku. Wan Qiyuan mengangguk dan segera memimpin 5.000 pasukan kavaleri untuk berpacu pergi. Hanya ada 2.000 pasukan Qin di feri hutan hijau. Jarak 30 mil hampir sekejap mata bagi pasukan kavaleri. Pasukan Qin pasti tidak siap. Semua pasukan, dengarkan. Target, Greenwood Ferry. Maju dengan kecepatan penuh. Ya. Pada saat yang sama. Jenderal Huo, lihat, kamp militer pusat Zheng Lang ada di sini. Totalnya ada 5 kamp. Bagus sekali. Pasukan kita sudah bergerak sangat jauh, dan pasukan Qin pasti tidak siap. Selama kita merebut tempat ini, pasukan Qin yang berada ratusan mil jauhnya akan kehilangan dukungan, dan 50.000 pasukan Qin ini akan langsung menjadi lalat tanpa kepala. Huo Ziking memegang tombak dan menunjuk ke arah kamp tentara pusat di depannya. Saudara-saudara, kamp tentara Qin ada di depan. Ayo kita serang dan kita buat nama untuk diri kita sendiri. Ikuti aku dan bunuh mereka sekarang. Membunuh. Puluhan ribu prajurit kavaleri menyerang dari jarak dekat, menyerbu bagai gelombang hitam di malam tanpa bulan. Itu pemberontak. Cepat, bunyikan alarm. Pengecut. Para prajurit kavaleri di barisan depan menghunus busur dan anak panah mereka, dan dalam sekejap, ratusan anak panah melesat. Para prajurit Qin di tembok kota sama sekali tidak siap dan berjatuhan satu demi satu. Para prajurit Qin di gerbang kamp tidak sempat bereaksi, karena Huo Ziking telah memimpin pasukan kavalerinya untuk menyerang di depan mereka, dan dengan sekali tusukan tombak, ia menghempaskan para prajurit itu. Cepat, serang, dan siapapun yang membunuh jenderal musuh akan diberi hadiah 5.000 tael perak. Membunuh. Pasukan kavaleri Huo Ziking tiba terlalu cepat, dan pasukan Qin di dalamnya bahkan tidak punya waktu untuk melawan sebelum mereka semua terbunuh. Lihat cepat, di tenda mana pencuri itu berada. Laporkan ke jenderal, tenda-tenda di sini. Semuanya kosong. Bab 1582. Apa? Kok bisa kosong? Huo Ziking terkejut sekaligus kesal mendengar berita itu. Ada 5 kubu di sini. Meskipun mereka melakukan serangan mendadak, betapapun paniknya pasukan Qin, mustahil bagi mereka untuk bertahan. Oh tidak, kita terjebak. Huo Ziking juga seorang pria yang telah melalui banyak pertempuran. Melihat situasi ini, ia pun menemukan petunjuknya. 50.000 pasukan Qin dikerahkan di sepanjang sungai Zhao yang panjangnya 100 mil. Meskipun setiap kamp seharusnya memiliki banyak garnisun, seharusnya tidak hanya ada beberapa ratus orang. Jenderal, bukan hanya barak, lumbung-lumbung juga kosong. Cepat, mundur cepat, ini jebakan yang dipasang oleh tentara Qin. Tiba-tiba, barikade sepanjang puluhan meter ditarik ke gerbang kamp dengan tali, menghalangi jalan mundur. Kavaleri yang melarikan diri dengan tergesa-gesa bertabrakan dengan tombak panjang yang terpasang di barikade, dan jatuh ke tanah bersama kuda dan prajuritnya. Pencurinya tidak akan pergi. Membunuh. Bunuh semua bandit. Dalam sekejap, teriakan, tenggelamkan, Huo Ziking dan kelompoknya menggema di mana-mana. Sekelompok besar prajurit Qin yang berbaju besi berat muncul di sekitar tenda, memegang tombak panjang dan perisai besar, membentuk formasi persegi, dan bergerak maju selangkah demi selangkah. Huo Ziking, aku ingin melihat kemana kau bisa lari. Saat itu, seorang jenderal Qin yang memegang pedang berdiri di luar kamp, mengamati dengan dingin segala sesuatu yang terjadi di dalam. Pasukan Qin yang tak terhitung jumlahnya berhamburan menuju ke 5 kamp dari segala arah, bagaikan air pasang hitam. Di malam yang gelap, mustahil untuk memperkirakan jumlah orang yang ada di sana. Jenderal Zheng memang orang yang sangat berwawasan jauh. Ia menggunakan trik sederhana untuk mengelabui puluhan ribu bandit agar jatuh ke dalam perangkapnya. Kini, mereka tak punya tempat untuk melarikan diri. Ya, kamp-kamp ini telah disergap. Huo Ziking memang seorang jenderal yang berani, dan kavalerinya juga merupakan kekuatan utama para pemberontak. Jika mereka berada di dataran, kekuatan tempur mereka pasti cukup bagus. Tapi sekarang mereka terjebak di kamp-kamp ini, tanpa tempat untuk melarikan diri dan tidak ada cara untuk keluar. Mereka hanya bisa menunggu kematian. Zheng Lang tertawa dingin, sampaikan perintah militerku, gunakan Chevaux de Frise dan prajurit lapis baja berat untuk memblokir semua pintu keluar. Para pemanah ada di luar, dan mereka hanya perlu menembakkan panah ke dalam. Ya, perkemahan. Jenderal, kita dikepung oleh pasukan Qin. Mereka memasang barikade di gerbang. Saudara-saudara kita ditikam sampai mati begitu mereka menyerbu gerbang. Musuh telah mengerahkan formasi tombak dan menjaga gerbang. Kuda-kuda kita punya naluri bertahan hidup dan tentu saja tidak berani menyerang dengan kekuatan penuh saat melihat tombak.
Pengecut, pengecut, pengecut. Saat mereka berbicara, hujan anak panah jatuh dari langit. Di malam yang gelap, para prajurit tidak dapat melihat anak panah itu dan hanya dapat mendengar suara bulu anak panah yang melewati telinga mereka. Ah! Puluhan ribu prajurit kavaleri tak terlindungi, bahkan perisai pun tak terlindungi. Mereka bahkan tak bisa melihat anak panah. Dalam kekacauan itu, kuda-kuda saling bertabrakan, para prajurit jatuh dari kuda dan jatuh ke tanah, lalu terinjak-injak hingga tewas oleh kuku kuda. Oh tidak, Jenderal Huo, pasukan Qin telah menembakkan panah, dan saudara-saudara tidak punya tempat untuk bersembunyi. Situasinya akan segera di luar kendali. Huo Ziking merasa tertekan dan kesal ketika melihat saudara-saudaranya ditembak mati oleh anak panah. Tentara Qin memiliki teknologi yang jauh lebih unggul daripada ke-6 negara lainnya. Busur dan panah yang mereka buat sangat kuat dan memiliki jangkauan yang jauh. Para pemanah menembakkan anak panah ke dalam perkemahan dari luar, dan Huo Ziking tak berdaya. Wus, wus. Zhang Zi, teriak Huo Ziking. Wakil jenderal di sampingnya tertembak panah dari udara, dan kuda perang di bawah selangkangannya juga terkena 3 anak panah. Sebelum pria itu sempat berdiri, anak panah yang jatuh dari udara telah memaku dirinya ke tanah. Jenderal, pasukan kita telah menderita kerugian besar dan harus segera mundur. Mundur cepat. Di luar kamp belakang ada sungai Zhao. Pasukan kita tidak punya perahu untuk mengangkut kita, jadi akan sia-sia kalaupun kita menerobos. Semua prajurit, dengarkan perintahku. Kita akan keluar dari kamp depan dan menyerang. Keluar. Ferry Greenwood. Ayo, jangan biarkan siapapun hidup, bunuh mereka semua. Di luar ferry, Wan Qiyuan memasang wajah dingin dan bergegas maju dengan kudanya. Kavaleri di belakangnya tiba di ferry dalam sekejap mata. Suara mendesing. Itu pasukan kavaleri pemberontak. Cepat kemari. Serang mereka, kata Wan Qiyuan sambil meletakkan busur panjang di tangannya. Setelah 1 batang dupa. Laporkan kepada komandan, kami telah menangkap semua pasukan Qin di ferry. Sebagian besar dari mereka sedang tidur ketika kami menyerang. Bagaimana situasinya sekarang? Wan Qiyuan bertanya balik. Sebagian besar pasukan Qin telah menyerah. Bunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun hidup. Kalau kita biarkan satu saja lolos dan memberitahu musuh, rencana kita akan gagal, kata Wan Qiyuan dengan suara dingin. Ya, lagi pula, bagaimana dengan ferry itu? Selain pasukan Qin di sini, Wan Qiyuan tentu ingat bahwa tugas terpenting adalah memastikan keamanan ferry di sini. Panglima, tenanglah. Tentara Qin bahkan tidak sempat melarikan diri, apalagi membakar kapal ferry. Saya sudah mengirim pasukan untuk memeriksa, dan kapal ferry itu utuh, tidak ada satupun yang hilang. Bagus. Tak lama kemudian, Ye Shikai memimpin tim menuju ferry, dan Wan Qiyuan telah membuat persiapan agar tim dapat menaiki kapal. Wan Qiyuan, kali ini kita di sini untuk menyelamatkan pasukan Jenderal Huo. Ruang di kamp ini sempit, dan kavaleri hampir tidak bisa digunakan. Jadi, kalian jaga saja ferry ini dan tunggu pasukan kita kembali, perintah Ye Shikai. Tanpa 5.000 kavaleri, hanya akan tersisa 15.000 orang di sisinya. Meskipun jumlah orangnya jauh lebih sedikit, itu tidak akan banyak berpengaruh. Lagi pula, di tempat yang sempit, kavaleri hampir tidak bisa digunakan. Baiklah, saya akan tinggal di sini dan menunggu jenderal kembali. Baiklah, semua pasukan, dengarkan dan segera naik ke perahu. Kita akan pergi ke hilir dan menyerbu bagian belakang kamp pusat. Ya, Sangguan, apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Ye Shikai di atas perahu. Ye Tua, apa yang harus kita lakukan jika operasi kita gagal? Saat pasukan berangkat, Sangguan Jian tak kuasa menahan rasa khawatir, apalagi pertempuran ini direncanakan dengan tergesa-gesa. Jika mereka kalah dan seluruh pasukan musnah, ia tak takut dikejar Miwen, karena kemungkinan terburuk adalah kematian, tetapi apa yang harus ia lakukan dengan begitu banyak saudara di belakangnya? Tidak ada cara lain. Tidak ada keputusan yang 100% pasti berhasil. Cara mengerahkan pasukan adalah dengan mengambil risiko. Sejujurnya, aku tidak yakin bisa menyelamatkannya. Aku hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Setidaknya, sejauh ini, semuanya berjalan baik untuk kita. Ye Shikai berjalan ke sisi perahu dan menguji kecepatan aliran air. Dengan kecepatan seperti ini, pasukan kita akan segera mencapai tujuan. Pasukan Qin pasti tidak akan bisa memprediksi rencana kita. Bunuh. Tiba-tiba, terdengar teriakan di kejauhan. Para prajurit memandang ke kejauhan. Di tengah kegelapan malam, mereka bisa melihat api keluar dari beberapa kamp di tepi pantai. Dari suara pembunuhan itu, Ye Shikai bisa menilai situasi saat ini. Huo Ziking sudah berada dalam situasi yang genting. Lihat, Pak Tua Ye, pasukan Jenderal Huo sudah tiba. Sangguan Jian menunjuk ke arah pantai dan berteriak kegirangan. Baiklah, semua prajurit, dengarkan perintahku, hentikan perahu dan pergilah ke pantai, lalu serang bagian belakang kamp untuk mendukung Jenderal Huo.
Bab 1583. Tidak ada pasukan Qin yang menjaga kam belakang, jadi armada kita sebaiknya tidak terlalu dekat agar tidak ketahuan, perintah Ye Shikai. Pasukan itu mendarat 3 mil dari pintu masuk kam belakang. Sejujurnya, pasukan Qin terlalu fokus pada apa yang terjadi di kam dan tidak menyadari bahwa puluhan ribu pemberontak telah mendarat di belakang. Niat Zheng Lang sungguh jahat. Kali ini dia telah mengerahkan setidaknya 30.000 pasukan dan menduduki semua tempat tinggi dan rendah di pinggiran, hanya menunggu Jenderal Huo memimpin pasukannya ke kam, lalu dia akan memblokade dan mencekik mereka sepenuhnya. Ye Shikai samar-samar melihat bahwa di lereng bukit di luar gerbang depan kam, terdapat barisan pemanah Qin yang padat. Mereka, tanpa ampun, menembakkan panah ke dalam kam, dan beberapa gerbang diblokir oleh tentara Qin. Pertahanan pasukan Qin di belakang kam lemah. Mengapa Jenderal Huo tidak memimpin pasukannya untuk menerobos dari belakang? Tanya Mancang penasaran. Tidak, apa kau lupa ada sungai Zhao di belakang kita? Huo Ziking tidak tahu kita akan memimpin pasukan untuk tiba, jadi wajar saja kalau dia tidak akan menerobos ke belakang. Kalau tidak ada yang datang mendukung, mereka akan terdesak ke sungai dan tidak ada jalan mundur. Saat itu, mereka akan mati atau menyerah, yang akan menjadi situasi yang benar-benar menyedihkan. Ya, pikirku terlalu sederhana. Mancang menepuk kepalanya dan berkata berulang-ulang. Tapi ini juga kesempatan bagus bagi kami. Tentara Qin tidak menyangka akan ada yang datang menyusuri sungai untuk mendukung Jenderal Huo, jadi mereka tidak mengirim banyak orang untuk mempertahankan garis belakang. Ini justru memberi kami kesempatan. Semua pasukan, dengarkan. Serang. Membunuh. Membunuh. Ye Shikai bergegas ke garis depan. Tentara Qin yang menjaga bagian belakang kam mendengar teriakan pembunuhan di belakang mereka. Mereka berbalik dan melihat puluhan ribu pemberontak bergegas ke arah mereka. Sebelum mereka sempat bereaksi, panah ditembakkan ke arah mereka. Pengecut. Cepat, ikuti aku. Ye Shikai mengalirkan energi internalnya dan bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia menyerbu formasi tentara, memegang pistol di satu tangan dan pedang di tangan lainnya, bagaikan dewa pembunuh. Tak lama kemudian, ia membunuh orang-orang hingga darah mengalir deras dan tanah dipenuhi mayat. Cepat, lari. Berlari. Berhenti mengejar, cepat terobos gerbang desa. Teriak Ye Shikai keras. Yang terpenting sekarang adalah mendukung Huo Ziking. Sisa-sisa ini sama sekali tidak berguna. Ya, puluhan prajurit gagah berani mengambil alat pendobrak dan bergantian memukul pintu gerbang desa, namun pintu gerbang itu tidak bergeming. Apa yang terjadi? Cepat dobrak gerbang desa. Teriak Ye Shikai keras. Laporkan kepada Jenderal, gerbang ini telah diperkuat, dan ada banyak benda berat yang menumpuk di dalamnya untuk menghalangi gerbang. Tentara kita kesulitan mendobraknya. Minggir, biar aku yang melakukannya. Ye Shikai bergegas ke gerbang desa, meletakkan tangannya di gerbang, dan mengalirkan kekuatan batinnya. Rasanya seperti ribuan pon kekuatan mengalir ke lengannya. Gerbang yang awalnya tak tertembus mulai sedikit mengendur. Gerbang yang sulit ditembus oleh puluhan pria kuat dengan alat pendobrak itu justru didorong hingga terbuka oleh satu orang. Ini, Sang Jenderal benar-benar memiliki kekuatan ilahi. Ya, kecuali kalau itu adalah dewa yang turun dari surga, tidak mungkin ada manusia yang bisa mendorongnya. Bajingan, hancurkan untukku. Teriak Ye Shikai sambil mengerahkan seluruh tenaganya. Ledakan. Ya ampun, benar-benar terbuka lebar. Ya, itu jarang terjadi di dunia. Gerbang yang berat itu didorong terbuka dengan paksa. Para prajurit begitu terkejut hingga mereka lupa bahwa mereka sedang berperang. Selain kekaguman mereka pada Ye Shikai, mereka juga merasakan kekaguman di hati mereka. Mari ikut saya. Jenderal Huo, lihat. Jenderal Ye sedang memimpin pasukannya ke sini. Pada saat yang sama, Huo Ziking, yang sedang bertempur sengit di gerbang depan, juga memperhatikan pergerakan di pintu belakang kam. Apa? Bagaimana mungkin? Dalam keputusasaan, Huo Ziking tiba-tiba menoleh dengan ekspresi terkejut. Itu benar-benar Jenderal Ye. Aku melihat benderanya. Itu benar-benar Jenderal Ye. Sangat bagus. Ketika para prajurit melihat bala bantuan datang dari belakang, mereka mengira itu ilusi, tetapi mereka segera menyadari bahwa itu bukan ilusi tetapi bala bantuan nyata. Jenderal Huo, cepatlah mundur dari pintu belakang. Ada Feri di sana untuk menjemputmu, teriak Ye Shikai keras. Agar semua orang bisa mendengar, ia juga memerintahkan bawahannya untuk berteriak bersama. Tak lama kemudian, suara itu menyebar ke seluruh kam. Ini benar-benar Jenderal Ye. Mereka di sini untuk menyelamatkan kita. Huo Ziking begitu gembira hingga hampir menangis. Saudara-saudara, selalu ada jalan keluar. Semua orang ikut aku. Ya. Ribuan pasukan kavaleri yang tersisa segera membalikkan kuda mereka dan bergegas ke belakang kam. Agar jalan tidak terhalang, Ye Shikai secara khusus menginstruksikan bawahannya untuk menyediakan jalur di tengah agar kavaleri Huo Ziking dapat mundur terlebih dahulu, dan kemudian pasukan lapis baja mancang akan melindungi bagian belakang.
Gudang penuh, potong bagian belakang. Jangan khawatir, Tuan. Mancang mengangguk dan bergegas maju bersama para bawahannya. Pasukan ini, yang dibangun dengan meniru Wei Wuzu, merupakan kartu truf utama di bawah Ye Shikai. Masing-masing dari mereka adalah orang-orang kuat di pasukan, mengenakan baju zirah seberat lebih dari 40 kg, memegang tombak dan tombak panjang, pedang tajam di pinggang, serta busur dan panah yang kuat di punggung. Begitu mereka diatur dalam formasi militer, mereka tak akan bisa dihancurkan. Cepat, cepat. Ye Shikai terus mendesak. Sejujurnya, Huo Ziking memang seorang jenderal yang baik, dan pasukan kavaleri yang dilatihnya juga sangat disiplin. Meskipun mereka menderita kerugian besar, mereka tidak kehilangan disiplin dan jatuh ke dalam kekacauan di masa krisis. Bahkan ketika mereka mundur dengan tertib. Di luar kamp. Laporkan ke Jenderal Zheng. Tiba-tiba, sebuah pasukan menyerbu keluar dari gerbang belakang kamp. Tak kurang dari 10.000 prajurit bersenjata lengkap. Pasukan kita tak mampu melawan mereka. Gerbang belakang telah ditembus. Apa? Bagaimana mungkin? Zhao He ada di luar gerbang belakang kamp. Mungkinkah orang-orang ini datang dari kota di utara kita untuk membunuh kita? Zheng Lang sangat terkejut mendengar berita itu hingga ia turun dari kudanya dan mengumpat keras. Tidak, sepertinya mereka datang dengan feri. Apa? Naik feri? Jenderal, pasukan musuh pasti telah menyerbu feri hutan hijau kita, yang memiliki cukup banyak feri untuk menampung puluhan ribu orang. Untuk menyelesaikan rencana Anda, kami telah mengerahkan pasukan dari berbagai benteng dan kamp. Hanya tersisa kurang dari 2.000 pasukan bertahan di feri, dan mereka tidak mampu menahan serangan puluhan ribu orang, jelas wakil jenderal di samping Zheng Lang. Sialan, apa mereka sudah tahu rencana kita? Kemungkinannya kecil. Kalau mereka sudah tahu lebih awal, kenapa mereka mengirim Huo Ziking untuk mati? Lagi pula, kita masih punya keuntungan di medan perang. Pasukan musuh yang datang membantu seharusnya ada di sini untuk mendukung Huo Ziking. Tidak semua jenderal tentara Qin itu tidak berguna. Terlebih lagi, niat penyelamatan Ye Shikai sangat jelas. Ada 30.000 pasukan Qin di luar kamp, dan mereka menduduki dataran tinggi. Mustahil untuk mengalahkan mereka. Jadi, Zheng Lang segera memahami segalanya. Kau benar. Kalau begitu, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Mata Zheng Lang berkilat tajam. Sampaikan perintahku. Semua pasukan harus menyerbu ke dalam kamp. Jangan biarkan siapapun pergi. Bab 1584. Tentara Qin menerima perintah Zheng Lang dan bergerak maju ke kamp. Mereka bergerak sangat cepat, berniat mengejar para pemberontak. Ye Shikai memimpin pasukannya untuk tiba, tetapi bagi Zheng Lang dan Huo Ziking, hal ini sungguh tak terduga. Sebagai panglima tertinggi tentara Qin, Zheng Lang tentu saja tidak berani bermalas-malasan. Jika Ye Shikai tidak datang hari ini, 15.000 prajurit kavaleri ini pasti sudah mati di sini. Namun, karena sekarang ia sudah ada di sini, Zheng Lang ingin mereka dikubur bersama. Jenderal Men, pasukan Qin datang. Mereka sangat besar, puluhan ribu orang. Jenderal, pasukan kavaleri Qin datang. Kenapa panik? Dengarkan perintahku, dan berbarislah untuk menghadapi musuh. Mancang menghunus pedangnya, berdiri di barisan depan, dan mengarahkan para prajurit untuk membentuk formasi tempur. Huo Ziking telah memimpin pasukan kavalerinya mundur dari pintu belakang, jadi Mancang juga bisa menunjukkan keahliannya. Ya. 5.000 prajurit berbaju besi membentuk beberapa baris. Cahaya dingin menyinari baju besi mereka, bagaikan tembok kokoh, menghalangi jalan menuju pintu belakang. Formasi perisai, berbaris. Tombak ke depan. Para prajurit di barisan depan mengangkat perisai besar dan berbaris, sementara orang-orang di belakang mereka mengangkat perisai dengan kedua tangan untuk menahan bagian atas perisai, sementara para prajurit di belakang memegang tombak panjang dan menusukkan tombak melalui celah-celah di antara perisai. Dari kejauhan, mereka tampak seperti landak berbaju besi. Pasukan musuh ada di sana. Jenderal telah memerintahkan bahwa untuk setiap prajurit musuh yang terbunuh, akan ada hadiah 1 tael perak. Untuk setiap pemimpin musuh yang terbunuh, akan ada hadiah 5 tael perak. Saudara-saudara, bunuh mereka. Kavaleri Zheng Lang juga bergegas turun dari kaki gunung dan menyerbu kamp dengan sangat cepat. Pertempuran jarak dekat tak terelakkan. Siapkan busur dan anak panah. Mancang memberi perintah, dan para prajurit di barisan belakang mengganti anak panah mereka dengan anak panah dan mengangkat anak panah mereka. Tembak. Ketika pasukan berkuda Qin tinggal 200 langkah lagi, Mancang berteriak keras dan ratusan anak panah melesat ke udara. Wus, wus, wus. Anak panah ditembakkan dan langsung merobohkan 2 baris pasukan kavaleri Qin. Perkemahan itu kecil, dan begitu serangan kavaleri ditembaki oleh para pemanah, mereka tidak punya ruang untuk bersembunyi. Itu saja. Teruslah menembakkan panah. Jenderal, pasukan Qin berjarak 50 langkah. Lemparkan tombak-tombak itu padaku. Mancang menghunus pedangnya dan menunjuk dengan marah.
Para prajurit mengeluarkan tombak-tombak di punggung mereka. Panjang tombak-tombak itu 3 kaki dan setebal penggilas adonan. Para prajurit berbaju besi di bawah Mancang semuanya adalah orang-orang kuat di ketentaraan dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Tombak-tombak yang mereka lemparkan langsung menembus tubuh para prajurit Qin, dan baik prajurit maupun kuda mereka jatuh ke tanah. Tombak, tusuk. Ah! Kedua pasukan saling bertarung. Begitu kavaleri Qin bergerak maju, pasukan lapis baja melayani mereka dengan tombak panjang. Tombak-tombak ini panjangnya lebih dari 6 meter dan dibawa oleh beberapa prajurit di belakang. Oleh karena itu, kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Begitu tombak-tombak itu ditusukkan, mereka tak terhentikan. Sambil memegang pedang di satu tangan dan pisau di tangan lainnya, Mancang menyerbu formasi pasukan Qin, menebas dan membunuh. Ia tak berhenti meskipun jubahnya berlumuran darah. Matanya merah padam, bagaikan binatang buas yang tak kenal lelah atau sakit. Untuk sesaat, ia membunuh begitu banyak prajurit Qin hingga mereka tak berani maju. Sialan, siapa jenderal jahat itu? Melihat pertempuran di depan semakin sengit, Zheng Lang secara pribadi memimpin pengawalnya ke dalam kamp. Ketika ia melihat seorang jenderal kulit hitam bertelanjang dada di pasukan pemberontak, ia berteriak keras. "Aku kakekmu, Mancang. Kemarilah, berlututlah dan mohon ampun." Teriak Mancang lantang. "Pengecut sekali. Ayo, bunuh dia untukku. Lepaskan anak panahnya." "Jenderal Huo, Ferry sudah siap, silakan naik segera." Sementara itu, Ye Shikai berdiri di ferry, mengatur penarikan mundur. "Jenderal Ye, kenapa kau di sini?" Huo Ziking melarikan diri bersama bawahannya, terkejut sekaligus bahagia. Ia masih terkejut dengan kedatangan Ye Shikai yang tiba-tiba. Ceritanya panjang. "Jenderal Huo, sebaiknya kau naik ke kapal dulu. Aku akan menjelaskannya secara rinci saat kita sampai di tempat aman." "Baguslah. Jika bukan karena penyelamatan Jenderal Ye yang nekat hari ini, puluhan ribu saudaraku dan aku pasti sudah mati di sini. Aku berterima kasih atas kebaikanmu. Aku pasti akan membalas kebaikan Jenderal Ye di masa depan." Setelah Huo Ziking membungkuk dan berkata demikian, ia membalikkan kudanya dan membawa bawahannya naik ke feri. Awalnya, Ye Shikai berencana agar semua orang keluar dari gerbang depan, tetapi sekarang tampaknya hal itu mustahil. Ada lereng bukit di luar pintu di depan kamp, dan tentara Qin telah menduduki wilayah itu, sehingga mereka hanya bisa mengungsi dengan feri. Untungnya, ada banyak feri yang ditambatkan di feri hutan hijau, cukup untuk menampung puluhan ribu orang. "Saudara-saudara, cepatlah naik ke kapal. Cepat, cepat." Setengah jam kemudian, "Jenderal Men, pasukan kavaleri sudah naik ke kapal. Jenderal Ye telah memerintahkan kita untuk mulai mundur." "Baiklah, saudara-saudara, mundurlah," perintah Mancang dengan tertib. Bahkan selama mundur, seluruh barisan tetap tertib tanpa ada kebingungan. "Cepat, mundur cepat dan naik ke perahu. Sampaikan perintah militerku, tak seorang pun boleh lolos. Siapapun yang gagal melawan secara efektif akan dibunuh." Melihat para pemberontak akan mundur, Zheng Lang sepertinya tak akan membiarkan mereka lolos tanpa cedera. "Ya, kejar musuh. Bunuh dia." Tentara Qin di barisan depan menyerbu ke depan, mencoba memperlambat pasukan lapis baja. "Kalian masih ingin mengejar kami? Itu hanya khayalan. Tembakan panah untuk menghentikan mereka." Mancang dan beberapa prajurit pribadinya berjaga di belakang untuk melindungi seluruh pasukan. Melihat serangan besar-besaran pasukan Qin, ia mencibir, mengambil tombak di tanah, dan melemparkannya dengan kuat. Tombak itu langsung membawa orang-orang itu terbang keluar dan memakukan mereka ke dinding. "Saudara-saudara, ayo kita berangkat." 1 jam kemudian, "Mancang, kau baik-baik saja?" Setelah naik ke perahu, Ye Shikai hampir mati ketakutan ketika melihat penampilan Mancang. Bagaimana mungkin dia masih manusia? Dia tampak seperti baru saja dikeluarkan dari tong pewarna. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, terutama Mancang yang bertelanjang dada. Darah merah cerah langsung mewarnai seluruh tubuhnya. "Jangan khawatir, itu semua darah tentara Qin." Mancang melambaikan tangannya, tampak tak peduli. "Bertarung dengan baju zirah itu sungguh tidak menyenangkan, jadi aku melepasnya saja." "Itu juga tidak akan berhasil, Mancang. Memang bagus kau memimpin pasukan, tapi apa yang akan kau lakukan jika kau terluka tanpa baju zirah?" Ye Shikai benar-benar mengkhawatirkan keselamatan Mancang. Sebagai orang kepercayaannya, ia adalah jenderal nomor 1 di bawah Ye Shikai, dan semua prajurit di pasukan mengikuti jejaknya. "Jangan khawatir, Jenderal. Mancang tidak takut mati. Jenderal Ye, Jenderal Sangguan, Jenderal Men, saya sungguh berterima kasih atas bantuan kalian dalam menyelamatkan saya kali ini." Setelah naik ke kapal dengan selamat, Huo Ziking bergegas maju untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Jenderal Huo, Anda terlalu sopan. Kami adalah keluarga. Jika Anda dalam kesulitan, tentu saja kami akan membantu Anda," kata Sangguan Jian dengan tenang.
Bagaimana Jenderal Ye tahu bahwa sesuatu akan terjadi pada kita? Tanya Huo Ziking penasaran. Tentu saja aku pergi menghadap Tuan dan mengetahui rencana itu. Aku sudah melihat kekurangannya, tetapi Tuan tidak mendengarkanku. Aku tidak punya pilihan selain memimpin pasukan ke sini secara pribadi. Bab 1585. Secara pribadi. Tentu saja aku datang ke sini diam-diam. Sejujurnya, aku baru tahu tentang rencana Tuan setelah kau memimpin tim keluar. Ye Shike menghela napas. Jika dia tidak membawa pasukannya ke sini diam-diam untuk menyelamatkan orang, Huo Ziking pasti sudah benar-benar tamat kali ini. Jenderal Huo, begitu Pak Tua Ye mendengar rencana ini, ia langsung menyadari tipuannya. Ia mencoba membujuk Tuan beberapa kali, tetapi gagal. Dalam keputusasaan, ia menyusun rencana untuk merebut feri hutan hijau dan menyerang pintu belakang kamp. Kalau tidak, dengan pasukan yang kumiliki saat ini, aku khawatir akan sulit menyelamatkanmu dari garis depan. Begitulah adanya. Saya mengerti. Jenderal Ye memang seorang jenderal yang baik dan berpandangan jauh ke depan. Saya sangat mengaguminya, kata Huo Ziking sambil membungkuk. Baiklah, tak perlu berterima kasih padaku. Kita semua keluarga. Kami datang untuk menyelamatkanmu demi semua saudara di pasukan. Ye Shike melambaikan tangannya. Ketika aku kembali, aku akan menjelaskan situasinya kepada tuanku dan memberi hadiah kepada Jenderal Ye. Ngomong-ngomong, Jenderal Huo benar-benar perlu menjelaskan kepada Tuan bahwa saya memimpin pasukan tanpa izin kali ini dan juga kehilangan beberapa prajurit. Jangan biarkan Tuan menyalahkan saya, canda Ye Shike. Ia tahu bahwa Mi Wen tampaknya memiliki beberapa prasangka terhadapnya akhir-akhir ini. Kalau tidak, ia tidak akan sepenuhnya mengabaikan nasihatnya dan bersikeras membiarkan Huo Ziking menyerang kamp pusat pasukan Qin. Jenderal Ye, jangan khawatir. Kau menyelamatkanku dan begitu banyak prajurit. Bagaimana mungkin Tuan menghukummu? Bagus, Jenderal Huo. Saya sudah meminta orang-orang untuk membawa obat-obatan dan perban terlebih dahulu. Kita harus segera merawat saudara-saudara yang terluka. Sangat bagus. Ye Shike meminta Sang Guan Jian untuk memimpin armada. Berita dari pasukan Qin seharusnya tidak disampaikan secepat itu. Saat mereka kembali ke feri hutan hijau, para pengejar pasukan Qin tidak akan bisa tiba, jadi sekarang mereka aman. Bagaimana? Sudah selesai inventarisnya. Berapa banyak saudara yang hilang? Tanya Huo Ziking cemas. Ia juga seorang jenderal yang menyayangi prajuritnya seperti putranya sendiri. Pasukan disergap dan menderita begitu banyak korban. Bagaimana mungkin ia tidak sedih? Sejujurnya, ia sangat takut mendengar laporan korban dari bawahannya, tetapi ia tidak bisa lari dari kenyataan. Melapor kepada jenderal, ada lebih dari 8.000 saudara di kapal, dan sepertiganya terluka, sebagian besar akibat panah dan luka terinjak. Lebih dari 8.000, lebih dari 8.000. Aku turut berduka cita atas saudara-saudara itu. Ketika Huo Ziking mendengar berita itu, ia pun tersungkur ke tanah. 15.000 saudara hilang, hampir separuhnya sekaligus. Siapa yang tidak merasa sedih? Nyatanya, tidak semua prajurit yang tidak naik ke kapal tewas dalam pertempuran. Banyak yang terluka dan tak berdaya. Namun, situasi pertempuran sangat mendesak. Ye Shike bukanlah dewa dan tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan mereka semua. Ia tak punya pilihan selain tidak mengurus mereka. Ye Shike dulunya adalah seorang jenderal di pasukan Qin. Ia tahu betul apa yang akan terjadi jika ia ditangkap oleh pasukan Qin. Jenderal Huo, jangan terlalu sedih. Ini pelajaran. Selama kita bisa belajar dari pengalaman ini, kita tidak akan jatuh ke dalam perangkap lagi. Ye Shike menghiburnya. Ia juga menerima kabar bahwa dalam operasi ini, 8 atau 900 bawahannya tewas. Untungnya, pasukan Qin tidak menempatkan terlalu banyak pasukan di pintu belakang kamp, sehingga Ye Shike dapat memanfaatkan kesempatan itu. Sang Guan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke feri? Mungkin butuh waktu, Pak Tua Ye. Kita sudah sampai di hilir, jadi kita akan kembali ke hulu, yang akan memakan waktu lebih lama. Lupakan saja. Waktu sekecil itu tidak penting. Ye Shike melambaikan tangannya. Moral seluruh pasukan kini sangat rendah. Meskipun ia datang tepat waktu untuk menghentikan kekalahan, pada akhirnya mereka tetap kalah. Hampir seluruh kavaleri di antara ratusan ribu pemberontak berada di tangan Huo Ziking. Hampir setengahnya tewas seketika. Selain itu, pelatihan kavaleri jauh lebih rumit daripada infanteri. Pelatihan ini tidak hanya mengharuskan para prajurit memiliki keterampilan berkuda yang memadai, tetapi yang terpenting adalah memiliki kuda perang. Kuda perang di selatan tidak sebaik di utara. Untungnya, kapal feri dapat mengangkut kuda perang. Jika tidak, para pemberontak mungkin tidak akan mampu menanggung kehilangan puluhan ribu kuda perang, dan pertempuran berikutnya akan sangat sulit. Namun, setidaknya ini menunjukkan bahwa Zheng Lang bukanlah seorang playboy yang hanya mengejar kesenangan. Dilihat dari pertarungan ini saja, setidaknya dalam hal komando, Zheng Lang masih bagus. Feri Greenwood.
Jenderal Ye, Jenderal Sangguan, Jenderal Huo, Anda akhirnya kembali. Wan Qiyuan, pasukan Qin belum datang ke sini dalam beberapa jam terakhir, kan? Tanya Ye Shikai. Jenderal, jangan khawatir. Serangan mendadak kita terhadap feri itu operasi rahasia, dan pasukan Qin di dekatnya bahkan tidak menyadarinya, jawab Wan Qiyuan. Sebentar lagi fajar. Kita harus berangkat sesegera mungkin. Wan Qiyuan, suruh pasukan kavaleri kalian membawa yang terluka kembali ke kamp untuk dirawat. Baiklah, saya akan melakukannya sekarang juga. Ye Shikai pertama-tama membawa Huo Ziqing dan yang lainnya kembali ke kampnya sendiri, yang paling dekat dengan feri hutan hijau. Ketika hal seperti ini terjadi, merawat yang terluka adalah hal terpenting. Mereka bergerak cepat, tetapi mereka tidak menyangka kalau sudah ada seseorang yang menunggu mereka. Salam, tuanku. Salam, tuanku. Mi Wen sedang duduk di tenda besar, menatap para jenderal dengan dingin. Jenderal Huo, bagaimana operasinya? Tuanku, itu. Salahku atas kesalahan komando dan kinerja tempur yang buruk, yang mengakibatkan hilangnya ribuan prajurit kavaleri. Huo Ziqing menahan rasa sakit di tubuhnya dan menerima kesalahan itu. Lalu kejahatan apa yang harus dilakukan? Tuanku, ini bukan salah Jenderal Huo. Melihat ini, Ye Shikai tak bisa lagi diam. Ini sama sekali bukan kesalahan komando sang jenderal. Penyergapan Zhenglang telah diatur di sana. Siapapun yang memimpin, pasti akan ada kekalahan telak. Lagi pula, menyerang kamp pusat pasukan Qin sendiri merupakan kesalahan terbesar. Diam, Jenderal Ye, kau mengerahkan pasukan tanpa izin. Apa kau tidak tahu ini kejahatan berat? Teriak Mi Wen keras. Tuanku, mohon tenang. Ini semua salah saya. Jenderal Ye mengirimkan pasukan tanpa izin untuk menyelamatkan saya. Saya bersedia mati sebagai permintaan maaf. Huo Ziqing tidak ingin Ye Shikai terlibat dengannya, jadi ia berencana menghunus pedang dan bunuh diri untuk menebus kesalahannya. Ledakan. Jika kau mati, bisakah saudara-saudaramu bertahan hidup? Ye Shikai menjatuhkan pedang dari tangan Huo Ziqing dan berkata dengan suara dingin. Kematian tidak menyelesaikan apapun, itu tindakan pengecut. Huo Ziqing melakukan kesalahan dalam memimpin dan harus bunuh diri untuk meminta maaf. Apa maksudmu? Tanya Mi Wen dingin, apakah kau ingin melanggar perintahku? Zhenglang telah memasang jaring yang ketat di luar kamp. Siapapun yang pergi ke sana, mereka akan mati. Aku sudah menasihatimu sejak lama, tetapi apakah kau mendengarkan? Tahukah kau bahwa karena kata-katamu, ribuan saudara mati sia-sia? Ye Shikai menahan amarah di hatinya, tetapi ketika mendengar kata-kata Mi Wen, ia tak kuasa menahannya. Kali ini, pucatnya sepenuhnya karena keputusan Mi Wen yang salah, dan semua orang yang hadir tahu itu. Tetapi mengapa Huo Ziqing menanggung semua kesalahan? Bukankah itu untuk menyelamatkan muka Mi Wen? Namun, ia acuh tak acuh terhadap kematian ribuan saudara, dan Ye Shikai tak bisa menoleransi hal ini. Bersambung.